pertama kita buka dulu tab, udah ada tampilan Google seperti ini ya. Kalau udah ada tampilan Google seperti ini, berarti ini adalah email kita yang aktif pada saat itu. Nah, bagaimana cara bikin Google Form? Sangat mudah sekali. Pertama, klik titik 9 yang ada di sini. Nah, kemudian klik Forms. Kita lihat hasilnya. Nah, tunggu ya, masih loading. Oke, sekarang bagaimana cara membuat soalnya? Pertama itu kita klik dulu blank form. Blank form. Nah, diperuntukkan untuk apakah tujuan kita membuat Google Form ini? Misalnya ini tujuannya adalah untuk memberikan ujian online kepada siswa. Maka di sini kita setting dulu di sini. Kita setting. Karena dia tujuannya sebagai ujian online, maka kita setting quiz. Nah, quiz ya. Make this quiz. Ya kan? Kemudian karena ini soal online, kita lihat apakah tujuan kita itu untuk biar siswa tahu nilainya sesudahnya. Kalau kita pengen siswa tahu nilai mereka, kita klik immediately after each. Jadi ketika siswa sudah kumpulin, mereka akan tahu ini. Mereka akan tahu nilai mereka langsung. Cuman misalnya kita nunggu semua siswa ngerjain dulu, mungkin ada yang susulan, maka kita bisa klik yang ini. Ini terserah guru mau klik yang mana aja. Gitu kan. Biasanya sih siswa tuh penasaran soal jawabannya gitu betul berapa, maka klik aja yang ini. Kemudian ini semua checklist ini tujuannya akan saya jelaskan satu persatu. Missed questions ini, kalau kita klik artinya siswa akan mengetahui jawaban mereka yang salah. Misalnya mereka jawab nomor 10 ternyata salah, akan ketahuan nanti kalau jawabannya salah. Kemudian kalau kita klik correct answers, artinya siswa itu akan mengetahui jawaban mana yang betul. Wah, kalau ulangannya nggak cocok nih, jadi kalau saya sih sebaiknya jangan diklik, saran saya. Kemudian point values, ini kita boleh klik. Jadi biar siswa tahu, oh ya kalau mereka mengerjakan ini, mereka dapat nilai berapa loh kalau betul, ini boleh. Ini semua optional tergantung gurunya. Apakah guru akan mengklik ini, membiarkan siswa tahu kalau jawaban dia salah, atau correct answer, kalau dia sekalian biar siswa tahu yang mana yang betul, kemudian point values, gitu kan ya. Nah, gitu. Kalau saya memilih dikosongkan. Kemudian kalau yang general ini ya artinya apakah kita ingin minta email address-nya siswa, gitu kan ya. Nah, gitu. Kalau respond receipts artinya siswa itu bisa mendapatkan notifikasi gitu kan jawaban mereka di email, biasanya kan ini kalau saya biasanya nggak diklik. Kemudian kalau misalnya require sign in, kalau yang ini diklik yang bagian ini artinya kita ingin siswa yang ada di lingkungan sekolah ini aja yang tahu, atau siswa yang punya email sekolah ini aja yang bisa jawab. Sedangkan biasanya kan siswa emailnya nggak semua sekolah punya email khusus ya. Jadi kalau saya ini nggak diklik. Kemudian kalau limit to one response artinya hanya cuma satu responden yang bisa jawab. Ini nggak cocok kalau kita mau memberikan ulangan ini kepada kelas yang kita ajar. Kemudian di sini edit after submit. Setelah ngumpul siswa bisa ngedit lagi nggak? Gitu kan ya. Kalau untuk ulangan sebaiknya sih nggak ada option seperti ini. Kemudian si summary charts and text responses ini juga bisa kalau siswa pengen setelah selesai mereka bisa melihat gitu kan jawaban mereka atau respon jawabannya. Ini nggak usah. Nah kalau gitu, kalau saya tuh ini dikosongkan kemudian di save. Jadi di sini ini udah kita siapkan untuk sebagai soal ulangan. Kemudian kita juga sudah mengatur siswa hanya bisa menjawab sekali ya. Kemudian siswa nanti bisa melihat nilainya dari settingan kita tadi. Kemudian untitled form, kalau di sini saya biasanya menuliskan judul. Jadi ini adalah judul ulangan siswa gitu kan. Kalau saya misalnya saya ganti di sini dengan ulangan harian 1. Misal ya, ini kan tergantung gurunya ya. Misalnya ini ulangan harian 1. Misal. Kemudian deskripsi itu tergantung gurunya masing-masing sih, bebas bisa nulisin apa aja. Kalau saya nulisannya seperti ini. Berhubung saya guru bahasa Inggris, saya tulisnya this test is compiled to check
students understanding of recount. Misal ya, ini kan tujuannya terserah masing-masing guru ya. Recount ya. Nah, kemudian udah ini setelah itu terserah guru menambahin apa aja, kalimat di sini bebas. Kemudian biasanya kita membutuhkan data siswa, maka bentuk pertanyaannya adalah short answer. Nah, di sini saya suka nulisnya complete name. Saya suruh anak menulis nama lengkapnya. Nah, complete name atau nama lengkap boleh, terserah Bapak Ibu sekalian mau isinya seperti apa. Karena ini ada data wajib, maka saya klik required. Artinya siswa harus mengisi ini, baru siswa bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Kemudian setelah itu, di sini saya suka minta siswa mengisi mereka dari kelas mana untuk memudahkan mengoreksi nanti atau memisah-misahkan per kelas. Jadi tulisannya kelas, kan ya. Nah, saya biasanya ini bentuknya opsinya bukan multiple choice tapi checkbox. Jadi ini kayak checklist gitu. Nah, misalnya 10 MIPA 1 gitu ya. Di bawahnya misalnya 10 MIPA 2. Kemudian bawahnya lagi misalnya 10 MIPA 3. MIPA 3. Nah, ini bebas nih, mau sampai berapa kelas aja terserah, tergantung jumlah yang kita ajar di level tersebut. Setelah ini kan harus diisi lagi nih, required ya. Kemudian biasanya saya minta ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan apa aja boleh sih untuk memudahkan guru mengecek sebenarnya. Kalau saya tuh selanjutnya itu saya isi dengan student number, gitu kan ya, student number. Nah, student number, anak-anak ini harus short answer jawabnya, maka ini opsinya short answer. Kemudian yang kita klik, kemudian di sini juga ya. Nah, setelah ini saya biasanya udah ngisi data, saya akan minta anak ke section selanjutnya. Jadi akan ke halaman yang baru. Nah, kita harus add section nih. Tapi tergantung gurunya sih, kalau mau add section boleh halaman yang baru atau masih mau di halaman yang sama juga boleh. Itu tergantung settingan gurunya. Kita coba di halaman yang berbeda ya. Ini add section. Nah, ini udah halaman yang kedua nih. Setelah mengisi ini, anak akan masuk lagi ke halaman yang kedua dari tes mereka. Nah, misalnya di sini kita pengen siswa mengerjakan pilihan ganda, maka kita tulis instruksinya. Kalau saya ini bebas sebenarnya, ini instruksinya itu bebas terserah guru. Tapi kalau saya tuh lebih suka untuk menuliskan apakah ini jenis soalnya gitu. Makanya saya kalau multiple choice biasanya saya kasih instruksi seperti ini. Choose one of the correct answer gitu. Nah, udah seperti ini baru saya kasih lagi instruksi. Read the following text. Following text. Bukan ya? Following text. Kemudian tambah lagi add title and description. Nah, biasanya kita punya soal yang banyak kan. Kalau bahasa Inggris tuh, kalau saya guru bahasa Inggris, saya biasanya ada beberapa teks yang saya berikan ke siswa. Misalnya saya buat ini adalah text 1, gitu ya. Text 1. Nah, di teks 1 saya akan di sini saya akan memberikan teks yang pertama. Teks yang pertama akan diketikkan di description. Kita tinggal membuka bank soal yang kita punya, sebenarnya seperti itu. Nah, kita udah punya, misalnya saya udah punya bank soal di Words ya. Saya tinggal buka bank soal saya, kemudian saya paste aja di sini. Saya paste mau yang mana, ada copy paste aja ya. Misalnya soal yang ini. Nah, ini akan jadi teks yang pertama, misal. Nah, ini tinggal di copy aja. Copy, kemudian pindahkan ke Google Form, kemudian paste. Nah, akan kelihatan kan teksnya. Nah, setelah itu kita udah punya teks, berarti harus ada pertanyaan. Karena kita akan menambahkan pertanyaan, kita buat di sini add questions. Ya, question. Karena soalnya pilihan ganda, jangan lupa klik multiple choice di sini.
Kemudian ada option A, B, C, D, E. Saran saya, kalau saya sih tidak suka menambahkan angka gitu kan ya, biar memudahkan kita. Sebenarnya untuk meminimalisir anak-anak saling contek sih. Kalau ada nomornya kan, nomor 1 jawabannya apa? Kadang-kadang suka gitu ya. Makanya saya bikin ini, saya hilangkan nomornya. Jadi misalnya nih, what did the story tell us about? Ya. Di copy, kemudian pindahkan ke sini. Nah, hilangkan nomornya. Jadi ini nomor 1. Bagaimana dengan opsi jawabannya? Karena dia multiple choice, maka kita buat juga opsinya. Untuk memudahkan kita mengkopas sebenarnya, hilangkan abjad pilihan ABC. Sebenarnya kan ada A, B, C, D, E nih di sini. Hilangkan aja A, B, C, D, E-nya. Jadi kita copy paste di sini ya. Copy paste. Kemudian copy and then move it here. Nah, tada, keluar kan? Kemudian kita tinggal kasih aja kunci jawabannya apa. Misalnya kunci jawabannya itu adalah ini. Poinnya berapa? Oh, poinnya 2 nih. Karena kita ngasihnya 50 soal pilihan ganda. Oke. Dan gitu. Oh iya, kita bisa klik required. Kalau kita pengen siswa sudah menjawab ini dulu, ini udah dijawab baru mereka bisa ke soal selanjutnya. Jadi maksud saya, kalau mau ke soal selanjutnya ini harus sudah dijawab dulu. Kalau nggak dijawab dia nggak bisa pindah ke soal selanjutnya. Cuman saya sih kadang kasihan, jadi kadang-kadang ini nggak di set begini biar siswa bisa bolak-balik. Jadi mereka bisa menjawab soal yang paling mudah terlebih dahulu. Kemudian untuk soal yang kedua kita tambahkan aja seperti ini, add questions. Nah, kan keluar soal yang kedua. Sama langkahnya seperti yang tadi, di copy, ya kan? Copy, kemudian pindahkan lagi ke Google Form kita. Nah, paste. Jangan lupa hilangkan nomornya. Jadi ini adalah soal nomor 2. Opsinya seperti apa? Kayak tadi lagi, hilangkan pilihan opsi A, B, C, D, E-nya, langsung kita copy aja biar cepet kerjanya. Copy, kemudian pindahin lagi ke sini. Nah, udah deh. Jawabannya? Ya, sini misalnya, misalnya ini ya, opsinya dan masih banyak soalnya. Oke, tambahkan lagi, add question lagi. Kemudian misalnya ini udah masuk teks yang pertama, terus kita mau pindah ke teks yang kedua, maka bukan lagi menambahkan question, tetapi kita tambahkan title and description. Tambahkan di sini. Di sini tinggal ditulis text 2. Nah, berarti ini teks yang kedua yang akan kita berikan kepada siswa. Ambil lagi soal yang kita punya, di copy paste lagi ya. Misalnya ambil yang ini deh, a visit to wildlife park, misalnya kan, di copy, kemudian kita pindahkan lagi ke form yang kita buat. Pindahin di deskripsi ya. Nah, paste, kan? Kemudian tambahkan pertanyaan kita berkaitan dengan teks yang sudah kita berikan ke siswa. Nah, ini adalah soal yang ketiga, ya. Oke, soal yang ketiga juga kita ambilin lagi dari sini. Bisa, what is the communicative purpose of the text? Bisa di copy, terus pindahkan ke form, paste, kan? Hapus lagi. Ini soal nomor 3. Kemudian opsinya sama seperti tadi, untuk memudahkan kita hilangkan saja opsi A, B, C, D, E-nya. Untuk memudahkan kita mengcopy paste di Google Form. Nah, lihat di sini ya. Copy, kemudian taruh lagi di sini. Nah, ya, seperti tadi. Selanjutnya isi kuncinya. Misalnya ini jawabannya, kemudian udah. Lanjutkan seperti itu terus sampai soal kita selesai. Oh iya, ini ada opsinya nih. Kalau misalnya shuffle option order, jadi misalnya kita ini mau diubah-ubah nih, setiap anak itu nanti dia akan berbeda nih pilihan ABC. Mungkin di anak yang A ini A-nya di sini, atau mungkin anak yang selanjutnya A-nya di sini. Kamu tinggal shuffle option order.
Tapi nanti dia akan berbeda-beda untuk tiap anak, tapi kunci jawabannya akan dapat ada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah soal kita udah kita kopas semua, untuk memudahkan atau membuat ini jadi bagus, kita akan setting theme-nya. Artinya kita kasih gambar supaya Google Form kita kelihatannya menarik. Nah, kita harus choose image dari sini. Klik yang ini ya, saya ulangi. Klik yang customize theme, ya kan? Klik, kemudian choose image. Nah, kita tinggal punya pilihan banyak nih di sini. Work and school, gitu kan, ini pilihannya. Silahkan mau yang mana, bebas ini mah. Misalnya mau yang ini, nomor kupu-kupu, boleh deh, bebas aja. Yang penting ini untuk membuat tampilan Google Form kita lebih menarik, gitu kan ya. Kemudian background colornya pengen yang biar kontras, boleh bikin kontras seperti ini. Terus kalau misalnya kita pengen mengubah hurufnya, di sini ulangan harian 1, kita pengen ubah lebih bagus lagi, boleh ubah ke playful misalnya, tergantung sih. Kita bebas pilih opsinya. Font style-nya itu kan ada 3 pilihan, terserah aja mau memilih yang mana. Apa mungkin dia dekoratif tapi susah dibaca, kalau saya udah deh ini aja playful. Nah, udah kan? Nah, selesai temanya, udah bagus tampilannya. Sekarang, jika ingin memberikan ini sebagai quiz, artinya di waktu tertentu, di tanggal tertentu yang kita berikan kepada siswa, maka add-ons, klik ini. Kemudian form scheduler. Setelah itu, pilih yang bagian atas. Di sini kita bisa mengatur setting mau tanggal berapa dan jam berapa anak-anak selesai mengerjakannya, gitu kan ya. Kan ini kan biasanya ulangan nih, maka opsinya pilih yang stop at specific date and time, gitu kan ya. Mau tanggal berapa? Misalnya akan diberikan pada hari Senin tanggal 7 September. Maka dia akan selesai pada 7 September. Jam berapa? Oh, mungkin ulangannya sampai jam 11.30. Maka kita tulis 11, klik 11 dan 30 di sini. AM, pagi hari kan ya. Nah, setengah 12 siang dia akan berhenti. Jadi ketika anak misalnya nih, ketika anak mensubmit atau selesai mengerjakannya jam 11.31, jawaban anak tidak akan terekam. Seperti itu. Jadi maksimum itu anak mengerjakan jam 10.30 itu udah submit. Informasikan ke anak-anak seperti itu. Waktu udah kita tetapkan, sekarang turn on, gitu kan ya. Nah, kita boleh untuk dapat notifikasi kita klik aja. Jadi ketika formnya udah selesai, udah ditutup, tutup yang ini, gitu kan ya. Kemudian ini adalah kalimat yang akan dibaca anak yang ada di sini ketika mereka sudah selesai ini mencoba menjawab di lewat dari jam 11.30. Jadi akan ada tulisan seperti ini dan mereka tidak akan bisa mengakses soal. Seperti itu. Save. Klik save. Oke. Nah, sudah selesai kan? Sudah tersimpan, artinya soal kita sudah ready, Google Form kita, tinggal kita share ke anak. Kita boleh share lewat WA atau lewat email. Kalau kita pengen share lewat email, klik send. Kemudian emailnya apa ke anak, gitu kan ya. I've invited you to fill out the form. Ini kalau mereka punya email kelas. Tapi kalau enggak, biasanya sih bisa dikirim ke PJ masing-masing melalui ini, gitu kan ya. Ini jamnya, gitu kan ya. Ini klik linknya, kemudian share ke ketua kelas atau ke PJ penanggung jawab pelajaran tersebut. Seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial bagaimana membuat Google Form untuk sebagai media ulangan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan di sharing berikutnya ya. Thanks for watching. Selamat mencoba ya.